Now, you're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, bersama saya Vini Auliani. Sekarang saat ini kita sedang bersama-sama dalam program Human Talk Podcast bersama dengan tamu dan narasumber istimewa kita saat ini, yakni Mas Gugun dari Urban Poor Consortium, dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Ibu Elisa dari Rujak Center for Urban Studies. Nah, ngomong-ngomong, apa kabar nih insan muda? Mudah-mudahan tentunya kita berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tahu saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja karena kita tengah bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Dan tentunya kita saat ini terus sama-sama berjuang dan juga berikhtiar untuk survive dan berjuang bersama melawan corona. Nah, insan muda, tentunya sebelum kita chit-chat banyak mengenai tema kita kali ini, yaitu mengenai pemenuhan hak atas hunian layak, yakni Kampung Akuarium, saya akan mengajak insan muda terlebih dahulu untuk kolaborasi kebaikan nih. Karena di Dompet Duafa ini kita memiliki program Para Tangan Tangguh. Program ini adalah program untuk memberikan modal, pendampingan, ataupun barang pada saudara kita yang terdampak PHK, ataupun untuk sektor UMKM yang sedang berjuang di tengah pandemi. Nah, ini caranya gampang banget, karena insan muda bisa langsung ke rekening yang ada di bawah ini, ataupun scan barcode yang ada di layar, atau melalui kanal di donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Nah, ini kami sangat menanti sekali kolaborasi kebaikan dari para insan muda semuanya dalam program ini. Nah, tentunya kita nih hari ini akan membahas mengenai pemenuhan hak atas hunian layak, atau salah satu contohnya adalah Kampung Akuarium. Sebagai informasi nih insan muda, pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu, Gubernur kita Anies Baswedan ini meletakkan batu pertama untuk pembangunan Kampung Susun Akuarium di Penjaringan Jakarta Utara. Nah, tentunya Kampung Akuarium ini merupakan angin segar ya bagi masyarakat miskin untuk bisa di tengah alih fungsi, alih kepemilikan untuk bisa memiliki hunian yang layak. Nah, kita akan bahas ini. Nah, ini juga tentunya melibatkan banyak stakeholder. Seperti beberapa diantaranya adalah organisasi masyarakat yang membela warga Kampung Akuarium ini. Di antaranya ada Rujak Center for Urban Studies, Jaringan Rakyat Miskin Kota, dan juga ada Urban Poor Consortium yang hari ini nih ada community organizer-nya, yaitu Mas Gugun. Halo, apa kabar Mas Gugun? Halo Mbak, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita bahas mengenai Kampung Akuarium, saya mau membacakan terlebih dahulu biar kita lebih kenal dengan Mas Gugun ini. Mas Gugun ini adalah community organizer di Urban Poor Consortium dan juga lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum ya Mas ya, STHI Jentera. Dan Mas Gugun ini juga banyak sekali meraih penghargaan. Di antaranya adalah penghargaan Tokoh Metro Tempo tahun 2017 sebagai agen perubahan dari Tempo. Wow, Masya Allah ya. Terus juga Person of the Year dari organisasi Aksi Lilin Korea Selatan di Jakarta, serta penerima penghargaan Jejunggu Award dari organisasi Jejunggu Foundation di Korea Selatan. Wow, mantap banget nih, kiprahnya sudah tidak diragukan lagi ya. Nah, langsung aja nih Mas Gugun, kita akan membahas mengenai pemenuhan hak atas hunian layak, yang salah satu contohnya atau studi case-nya adalah Kampung Akuarium. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya sejarah Kampung Akuarium itu seperti apa sih? Terus juga kenapa namanya akuarium gitu, dan Pak Anies juga kan sempat mengatakan saya mau menyebutnya sebagai kampung susun aja, bukan rumah susun. Nah, ini nih gimana nih Mas Gugun? Yap, kalau sejarah panjang ini ya. Ini karena sebenarnya mulai dari ketika zaman bahkan sebelum Belanda, karena awalnya ini kan sebuah sedimentasi dari Muara Kali Ciliwung ya, karena lokasinya memang di Muara. Ini sedimentasi, dan di situ tuh kan memang area jalur kapal Sunda Kelapa segala macam. Nah, itu waktu itu dilakukan pengerukan karena terjadi sedimen, dilakukan pengerukan. Nah, hasil pengerukan itu dikumpulkan di
yang sekarang disebut akuarium itu lama-lama itu menjadi daratan, menjadi pulau begitu. Nah, lalu kemudian didirikan laboratorium perikanan zaman Belanda itu cabangnya dari Bogor, didirikan di situ. Kemudian kemerdekaan dinasionalisasi, dikelola oleh LIPI ya, dilanjutkan menjadi laboratorium. Tapi kemudian sekitar tahun 88 itu terjadi tukar guling dengan Pemprov DKI. LIPI kemudian dipindahkan ke Ancol. Tukar guling tuh apa tuh Mas Gugun? Tukar guling itu ya tukar lahan lah kemarin gitu ya. Lahan, ya. Jadi lahan yang di akuarium sekarang itu menjadi milik Pemprov DKI, lalu LIPI diberikan tanah di tempat lain yaitu di Ancol. Itu tahun 88. Tapi pasca tukar guling itu kan bangunan semua diambil ya. Jadi itu kenapa disebut akuarium? Karena memang awalnya itu laboratorium perikanan. Jadi dulu menjadi tempat tujuan wisata, bahkan orang bisa lihat akuarium ikan situ, makanya disebut akuarium begitu. Nah, tapi setelah tukar guling, ternyata dari Pemprov DKI nggak segera memanfaatkan tanah, walaupun sudah menjadi milik Pemprov ya, nggak digarap, dibiarkan begitu saja. Bahkan waktu itu masih ada bangunan yang dipakai asrama polisi. Nah, perlahan dipakailah oleh warga, digunakan satu persatu gitu ya. Satu persatu, tidak ada larangan, tidak ada peringatan supaya hingga akhirnya penuh punya RT sendiri, domisili hukum yang pasti karena ada RT ya, lalu infrastruktur juga dibangun di situ segala macam, beranak pinak, tambah pasar segala macam. Ketika orang udah nyaman, udah hidup di wilayah situ, muncullah gitu klaim lagi dari Pemprov DKI bahwa itu tanah mereka dan rencananya akan dibangun plaza gitu. Akhirnya 2015 digusur ya. 2016 digusur begitu. Nah, kemudian berbagai upaya oleh warga dilakukan supaya itu bisa dibangun kembali, dan kemudian singkat cerita pada periode Gubernur Pak Anies Baswedan kemudian beliau punya pendekatan yang berbeda. Beliau punya komitmen untuk dibangun kembali di situ gitu. Cuman tidak seperti rusunawa yang ada, tapi beliau setuju untuk mengakomodir karakter kampung di dalam bangunan tersebut, makanya kemudian disebut kampung susun. Jadi ini sebenarnya kampung tapi dalam bentuk yang baru, dalam bentuk yang susun vertikal. Gitu kira-kira. Gitu, oke. Jadi makanya ini menumbuhkan karakter kampung dalam bentuk yang baru ya. Oke, nah itu kan tadi Mas Gugun juga bilang ini awalnya karena ada kayak semacam kontrak politik ya pada saat itu. Nah, tapi kita bukan mau ngebahas kontrak politiknya, tapi gimana sih maksudnya masyarakat itu menjaga kontrak politik itu yang sudah pernah disepakati sebelumnya itu akhirnya terlaksana gitu. Gimana, apa yang dilakukan masyarakat, upaya masyarakat untuk menjaga kontrak politik itu tuh sampai terus nanti ini terwujud gitu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat dan juga oleh Mas Gugun sendiri? Wah, ini kontrak politik yaitu ya, kontrak politik bagi kami ya, termasuk warga itu kan dia hanya pembuka pintu ya Mbak. Jadi bukan menjadi setelah kontrak politik berarti semua urusan beres. Sama sekali tidak begitu, tapi kontrak politik sebagai pintu pembuka. Setelah itu ketika kita sudah membuka pintu itu harus mengawal terus menerus. Ratusan rapat kali ya kita ikuti di Pemprov DKI, terus kita harus ngejar-ngejar juga supaya segera ada progres, segera ada pengambilan keputusan, segera ada penganggaran, segala macam begitu. Itu tidak mudah dan butuh waktu yang lama, karena kalau kita lihat betul 2000 itu pilkada kan 2017. Pak Anies juga dilantik di 2017, tapi kemudian pembangunan itu baru mulai tahun kemarin kan gitu. Nah, itu sebenarnya menunjukkan dinamika di birokrasinya itu lumayan ruwet itu. Lama sehingga pengambilan keputusannya menjadi lama, yang akibatnya mulai proses pembangunannya juga menjadi lama gitu. Itu ratusan rapat, ratusan desakan, ratusan ngingetin lagi, nagih janji segala macam itu dilakukan, termasuk dari warga juga menyusun konsep. Jadi tidak hanya sekedar nagih janji, mana janjinya, katanya mau bangun kok belum bangun. Enggak, tapi warga juga melakukan pengorganisasian diri ya, seperti merancang desain kampung susunnya, merencanakan mau tinggal di mana sementara itu dibangun, segala, termasuk data,
menghubungi warga yang sudah terpencar kemana-mana, itu juga pekerjaan berat gitu. Nah itulah yang tahun-tahun lalu dilakukan gitu. Baik. Nah itu tuh upaya pengorganisasian masyarakat itu seperti apa tuh Mas? Tadi kan menghubungi warga, nah itu gimana? Apakah dari Urbanpur Konsorsium sendiri atau ada koordinatornya atau seperti apa Mas? Jadi kalau gini, di masing-masing kampung, salah satunya Kampung Akuarium itu membentuk namanya koperasi. Jadi kalau di JRMK, kami UPC ini pendamping dari JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota. Nah, anggota dari JRMK itu sekarang ini ada 25 kampung, terus ada 8 wilayah PKL. Nah, masing-masing membentuk koperasi. Salah satunya di Kampung Akuarium. Nah, koperasi punya kepengurusan, punya program kerja segala macam. Jadi pelaku utamanya adalah para pengurus koperasi dan kader-kader penggerak di Kampung Akuarium sendiri. Sedangkan kayak saya, mungkin teman-teman pendamping yang lain sifatnya hanya memfasilitasi para kader, para pengurus tadi supaya memang bisa melakukan pengorganisasian sendiri. Sebagai contoh, bagaimana meyakinkan supaya bagaimana memfasilitasi pertemuan supaya orang bisa satu suara nih terkait, karena ada juga yang berpikir bahwa kita maunya udah kayak dulu lagi aja. Kayak dulu lagi kayak gimana tuh Kayak Mas? dulu itu intinya gini, tanahnya kembalikan ke warga lalu bangun masing-masing begitu. Ada juga yang berpikir nggak di koordinator bareng gitu ya. betul, ada juga yang berpikir sederhana begitu kan ya. Tetapi kalau dibiarkan begitu kan maka tidak akan ada perubahan. Kami khawatir itu kalau tidak ada perubahan nanti belakang hari akan muncul masalah baru. Sehingga ini perlu ditata ulang. Tapi penataan ulang itu harus berdasar kesepakatan bersama. Jadi tidak bisa hanya atas selera satu atau dua orang, tapi harus kesepakatan bersama. Nah, melalui proses itu yang bagaimana caranya supaya warga bisa ngerti, termasuk kayak pengurus itu harus pergi ke rusun Marunda dari pengurus koperasi untuk memastikan bahwa mereka menyepakati desain, mereka akan kembali lagi ke situ. Itu adalah, dan itu kan berkurang ya. Karena contoh begini, kalau dulu warganya punya rumah katakanlah 50 meter persegi begitu. Nah sekarang dengan desain 36 meter kan artinya luas tanahnya mengecil ya. Nah itu kan butuh juga penyadaran ya bahwa ini kita tidak kembali seperti dulu. Karena apa? Karena lahan-lahan yang lain butuh dibangun untuk taman, untuk jalan yang lebih leluasa, untuk mobilitas orang, termasuk untuk fasilitas olahraga yang sebelumnya tidak dipunya. Itu jadi ada perubahan di situ. Nah penyadaran itu supaya oke deh, nggak apa-apa tipe 36, yang penting kan kualitas hidupnya menjadi lebih baik gitu. Toh juga secara ekonomi kan jadi berbeda. Kalau dulu 50 tapi wilayahnya abu-abu nih statusnya. Kalau sekarang jadi 36 tapi statusnya jadi resmi gitu. Nah itu kan berbeda ya. Kalau abu-abu masih ini ya, tadi belum jelas gitu ya Mas tadi ya. Betul, antara punya siapa sih gitu ya. Ya warga ngerasa miliknya, Pemprov juga ngerasa itu miliknya kan, tarung klaim gitu. Nah, upaya penyadaran masyarakat untuk pemenuhan hak hunian yang layak nih bagi mereka, itu kendalanya seperti apa aja tuh Mas? Ada kendalanya nggak waktu pas? Ya tantangan aja ya. Tantangan itu individualisme ya. Orang pengennya sebenarnya kan masing-masing. Dalam arti kalaupun dapat hak atas tanah miliknya sendiri gitu ya, semua dalam genggamannya sendiri. Tapi begini, karena memang kota kayak Jakarta ini kan memang diatur sangat individualis ya, di settingnya begitu gitu, uang yang semua berperan gitu ya. Kalau lu punya uang, lu bisa beli apa aja di Jakarta begitu loh. Seakan kan begitu. Nah ini membekas ya, dan menjadi pola, menjadi gaya hidup warga masyarakatnya. Sehingga ketika contoh ini kan kita mengajukannya HGB, hak atas tanahnya HGB, di atas HPL Pemprov. Jadi tanahnya sertifikat HPL, lalu warga atau koperasi bisa diberikan HGB. Pertanyaannya, HGB ini untuk siapa? Apakah individual? Ataukah kelompok gitu kan? Atau kolektif itu tadi ya. Nah akhirnya disepakati diberikan kepada koperasi. Tapi proses menyepakati sampai koperasi itu tidak mudah. Warga tidak langsung setuju begitu aja bulat gitu loh. Pasti ada pergumulan. Ada pergumulan. Ya, Mas.
Contoh, kalau nanti atas nama koperasi kira-kira apakah aman? Saya gimana? Iya. Terus kalau dijual sama pengurus koperasi gimana gitu-gitu. Jadi masih ada ketidakpercayaan, dan tapi ini maklum ya, karena ini kan hal baru ya. Iya. Hak bersama milik koperasi khususnya di Jakarta ini hak baru dan perlu diskusi waktu yang lebih banyak. Tapi akhirnya bisa sepakat seperti itu. Jadi ini kan di bawah naungan koperasi begitu ya Betul. Mas Gugun ya. Nah ini kalau untuk biayanya itu kan tadi hak guna bangunan ya. Nah iya. berarti warga yang tinggal situ itu membeli atau sewa atau gimana nanti? Dan berapa kira-kira biayanya Ya. gitu Mas? Sebenarnya terkait dengan HGB itu juga belum diputuskan ya oleh Pemprov DKI ya, bahwa gubernur pernah mengatakan itu di Rapim. Tapi itu kan belum menjadi produk hukum tertentu karena belum tertulis ya, baru ucapan. Nah katanya akan diputuskan segera. Jadi kalau skema yang kami usulkan, tanah di bawahnya itu adalah HPL Pemprov, di atasnya khusus yang di bawah tower, itu diterbitkan HGB untuk koperasi warga. Lalu bangunannya sekarang ini kan dibangun oleh Pemprov menggunakan dana SP3L. Ini kewajiban denda para pengembang gitu untuk pembangunan fasilitas umum di Jakarta digunakan untuk pembangunan khusus ini. Jadi dari dana pengembang ya? Dari dana pengembang, tapi ini dana denda ya, Dendanya. bukan CSR bukan, tapi dana denda digunakan untuk membangun ini. Nah kami usulkan supaya bangunan ini bisa dihibahkan kepada koperasi. Kenapa? Supaya ada pembeda dengan rusunawa-rusunawa yang sekarang ada. Karena kalau kita lihat ya, rusunawa yang sekarang ada ini data dari Dinas Perumahan sendiri mengatakan bahwa tunggakan untuk rusunawa di Jakarta itu besar sekali, nilainya miliar. Padahal untuk perawatan, perbaikan segala rusunawa itu diharapkan bisa mendapat dari masukan dari sewa itu, tarif sewa. Tapi ternyata tunggakannya miliar. Mau nggak mau APBD yang kita pakai. Pakai jadinya. APBD kita seharusnya untuk pembangunan yang lain ternyata dipakai untuk perawatan hari-hari rusunawa. Nah ini patut untuk menjadi pertanyaan ya. Kenapa orang nggak mau bayar rusunawa sewanya? Padahal relatif lebih murah dibanding kalau sewa tempat-tempat lain. Relatif lebih murah. Tapi kenapa orang nggak mau bayar? Ada perasaan tidak memiliki. Ada perasaan mereka itu dulu korban gusuran. Ya sekarang masa aku dulu digusur, sekarang masih suruh bayar sewa gitu. Nah makanya yang sekarang kita usulkan supaya koperasi menjadi pengelola, bukan menjadi penyewa. Nah ini wujud kolaborasi ya, wujud kolaborasi. Pengelolaan diserahkan koperasi, tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Jadi merawat bangunan, kalau ada perbaikan mereka yang memperbaiki, pengelolaan keuangannya biarkan koperasi yang bekerja, sehingga dengan begitu memperkuat peran koperasi dan anggota juga ngerasa oh ini milik kita, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap bangunan atau barang yang kita miliki gitu. Cuman ini belum diputuskan, Masih harus ini ya, tunggu. masih Yes. digodok lah istilahnya gitu ya, Betul. Mas. Tapi rencananya ke arah sana gitu. Betul. Nah, tapi apakah ini artinya jadi nanti pengguna kampung susun ini juga bisa meneruskan untuk keturunannya, untuk anaknya nanti tinggal situ terus gitu, kepemilikannya gitu, tapi dikelola oleh koperasi gitu. Betul. Bisa Mas. Bisa, itu kan jadi ada 3 level ya Mbak. HPL, HGB, lalu nanti ada HM Sarusun, hak milik satuan rumah susun. Nah yang hak milik satuan rumah susun ini individual. Lalu yang HGB itu koperasi, HPL itu Pemprov gitu. Tetapi yang HM Sarusun pun ketika akan dipindah tangankan harus sesuai persetujuan dari koperasi. Di situ ada kontrol gitu, tidak bebas sama sekali gitu. Supaya tahu siapa yang akan masuk. Karena di Jakarta ini hampir tidak mungkin kita memaksa, apalagi ini 241 orang. Dalam jangka waktu tertentu tidak meninggalkan lokasi, itu hampir sulit. Karena pasti ada kemungkinan orang pindah, ada orang pulang kampung segala macam. Nah, mesti dibuka kesempatan untuk itu, tetapi dalam kontrol koperasi sehingga tidak menjadi barang yang diperdagangkan di pasar bebas. Itu betul. Jadi tetap ada sense of belonging-nya, jadi rasa tanggung jawabnya dari Betul. para penghuni semuanya gitu ya Mas. Iya betul gitu. Oke. Nah itu kan tadi ada 241 orang ya, atau 241 unit ya Betul. nantinya. Nah ini apakah memang diprioritaskan untuk mereka yang tinggal di situ, semula tinggal di situ, yang kena gusuran sebelumnya,
atau ada kesempatan juga misalnya untuk orang lain yang mungkin mereka ingin tinggal situ karena lokasi pekerjaannya kalau ada dekat wilayah itu, bagaimana ini? Ya, 241 unit itu mengacu pada angka awal ya, angka awal sebelum digusur. Lah, tapi kemudian sekarang ini karena warga korban gusuran itu terpencar, ada yang di rusun, ada yang ngontrak sendiri, dan juga ada yang pulang kampung, sehingga jumlahnya kurang dari itu. Tapi dibangunnya tetap 241. Nah, prioritas untuk menghuni di situ adalah warga yang dulu menjadi korban penggusuran. Datanya kan masih ada. Nah, bagi yang masih bisa dihubungi, komunikasi dan balik itu untuk mendapatkan di hunian itu. Tetapi masih ada beberapa unit yang sisa ini diperuntukkan untuk sewa untuk masyarakat umum yang terdekat situ, umpama tempat kerjanya bisa ambil bagian untuk tinggal di situ. Oke, seru juga jadinya. Nanti ini juga akan menjadi contoh ya, Mas Gugun ya, untuk lokasi-lokasi lainnya akan jadi contoh salah satu solusi. Jadi ini hanya salah satu solusi ya. Kan ini kalau kita mengacu ke Kepgub 878 tahun 2018 kan ada 21 kampung. 21 kampung ini situasinya berbeda-beda, tidak sama seperti akuarium. Nah, yang kira-kira mirip dengan akuarium situasinya, situasi kampungnya, situasi tata ruang, situasi status tanah, segala macam, bisa jadi solusinya seperti akuarium, yaitu kampung susun. Tetapi bagi wilayah lain yang punya konteks berbeda, dimunculkan solusi yang berbeda. Nah, kuncinya di situ, Mbak. Jadi, solusi yang beragam gitu. Kalau di pengalaman masa lalu itu kan terjadi ketegangan sosial itu karena solusinya tunggal dan dipaksakan. Nah, gitu. Nah, ini yang sekarang ini dicoba itu adalah pilot project 21 ini adalah memunculkan beragam solusi gitu. Jadi memang disesuaikan sama konteks kebutuhannya ya. Betul. Dari warga dan juga tekstur area-areanya, lahannya dan sebagainya. Betul. Gitu. Oke, nah kalau misalnya kondisi kehidupan masyarakatnya nih, Mas Gugun di kampung akuarium, mereka tuh seperti apa sih? Misalnya kayak mata pencahariannya, mereka apakah ada rata-rata mata pencahariannya ini nih sejenis atau memang beragam? Nah itu bagaimana tuh? Mata pencaharian beragam ya, tapi beragamnya masih hampir sama semua di sektor informal. Seperti nelayan ya, di situ kan ada tambatan perahu cukup banyak. Nelayan, ada sopir, ya, terus ojek, ada pedagang, ya, ada juga karyawan swasta, ada juga buruh pabrik, gitu. Mayoritas di sektor informal. Oke, berarti artinya ini bisa juga mereka kolaborasi dengan masyarakat sekitar ya, mungkin yang di luar dari kampung akuarium itu, karena kan ini adanya kampung akuarium ini kan juga tadi angin segar nih buat masyarakat miskin kota nih, karena marak alih fungsi dan juga ada tadi gentrifikasi. Nah, gentrifikasi ini seperti apa sih, Mas? Kasusnya kalau boleh dijelaskan lagi gitu. Kalau secara umum gentrifikasi ini kan perubahan peruntukan kepemilikan lahan ya, yang membuat wilayah itu menjadi tidak terjangkau bagi mereka yang miskin, sehingga yang miskin ini lama-kelamaan tergusur. Tidak digusur secara paksa dalam arti pakai bulldozer gitu ya, tetapi digusur oleh keadaan. Sebagai contoh, suatu kawasan kita bisa lihat ini contohnya di Karet Tengsin ya, contohnya. Di tengahnya ada kampung tuh, Karet Tengsin. Tapi pinggirannya di sekitar luar kampung itu udah perkantoran, ada apartemen, ada hotel segala macam gitu. Itu menjadi kawasan bisnis ya, gitu. Bagaimana kehidupan di kampung itu? Sama sekali berubah pasti, ya kan? Sama sekali berubah dari urusan makan, dari urusan tempat tinggal, harga tanahnya, pajaknya, semua menjadi naik. Nah, bagi mereka yang penghasilannya tidak sama dengan yang bekerja di gedung itu, maka tinggal di situ menjadi sangat mahal. Pilihan satu, kalau dia nggak pindah, maka tidak akan bisa bertahan hidup di situ. Jadi kemudian satu-satunya terpaksa dia harus menyingkir begitu. Nah, seperti kasus kampung akuarium.
kampung itu menjadi pengendali kan Pak sebenarnya. Karena di dalam perkampungan harga-harga itu bisa dikontrol. Karena kalau di kampung lu jual kemahalan nggak akan laku gitu loh. Gambarnya gitu. Gitu ya. Iya, kemahalan nggak akan laku sehingga orang juga akan kontrol harga ya gitu. Karena pilihannya beragam gitu, warungnya banyak atau pilihan kosnya juga banyak. Kalau kemahalan dia nggak akan laku sehingga mereka kontrol harga. Nah, cuman kalau kemudian diubah satu kampung menjadi permukiman yang lepas dari karakter kampung tadi, maka kehidupannya juga berubah. Harga-harga juga berubah. Padahal penghasilannya belum tentu berubah. Iya. Masalahnya di situ Iya. gitu. Nah, apakah warga lokalnya masih mampu untuk tinggal di situ? Kalau dibangun dengan cara pikir kelas tengah, cara pikir umumnya kelas tengah, maka itu justru akan menyingkirkan itu. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung. Sebagai contoh begini, ketika suatu kampung diperbaiki gitu ya, tidak harus kampung susun menjadi susun ya. Kampung itu diperbaiki, rumah-rumah diperbaiki, lalu diberikan sertifikat supaya ada kepastian hukum. Sertifikatnya masing-masing. Kampungnya menjadi bagus, bersih, orang datang banyak karena suka lihat begitu ya. Harganya pasti naik. Iya. Tanahnya pasti naik. Nah, kalau tanah naik dan lokasi menjadi strategis, banyak orang mau beli. Banyak orang mau beli. Jadi menggiurkan kan, tawaran jadi sekian jadi karena naik terus. Orang bisa tergiur. Pikirannya, wah, ini kalau tak jual aku dapat sekian M, tak beliin rumah lagi di Depok, masih ada sisa, tak buat beli mobil, nanti tak buka buat warung lagi, gitu. Rumusnya selalu umum begitu. Tapi pada ujungnya mereka tersingkir dan ceritanya belum tentu sesuai yang dipikirkan. Sesuai Gitu. harapannya. Ya, nah jadi penataan itu selain tujuannya adalah supaya rumahnya menjadi layak, tetapi juga hidup mereka masih bisa bertahan di situ. Gitu. Harus sampai segitu. Segitu ya, memang banyak yang harus dipikirkan lagi. Betul. Oke, nah ini menarik sekali. Nanti kita juga akan bahas mengenai advokasi kebijakannya nih seperti apa. Tapi tahan dulu ya, Mas Gun ya, karena kita akan bahas juga permasalahan kampung akuarium ini dengan narasumber kita satu lagi nih, Mas Gun. Ada Bu Elisa. Bu Elisa ini dari Direktur Eksekutif Director dari Rujak Center for Urban Studies. Akan bergabung bersama kita nih melalui Zoom. Oke, kita sapa dulu. Halo Bu Elisa. Halo. Halo Bu Elisa, apa kabar? Ya, baik. Iya, senang sekali. Terima kasih sudah bisa bergabung dan juga meluangkan waktunya dengan Money Talk Podcast. Nah, Bu Elisa ini adalah Eksekutif Director dari Rujak Center for Urban Studies. Nah, tadi saya udah bincang-bincang sama Mas Gugun tentang kampung akuarium, lebih ke masyarakatnya. Nah, kalau sekarang nih ingin tahu nih dari segi tata kotanya nih seperti apa sih sebenarnya kota yang ramah untuk semua orang gitu. Karena kan Bu Elisa juga kan backgroundnya arsitek, terus juga memahami tentang hal seperti ini gitu untuk tata ruang dan kota seperti itu. Bu Elisa. Halo, Bu Elisa kedengaran suaranya? Halo, iya. Iya. Iya, kedengaran, tapi memang agak jauh sedikit. Iya nih, aku longgarin deh maskernya. Maaf ya Bu Elisa. Iya. Untuk semua ya. Iya. Ya. Saya langsung jawab berarti ya? Iya, boleh Bu Elisa, silakan. Ya, oke, makasih Mbak Vini. Jadi memang sebenarnya masing-masing lembaga, kayak misalnya dari UNDP atau apapun, mereka punya definisi sendiri gitu. Cuma setelah melihat apa itu kota yang ramah bagi semua, bagi saya itu adalah kota yang memastikan pemenuhan hak dasarnya kepada semua warganya. Dalam hal ini, kenapa mereka harus dipenuhi hak dasarnya agar mereka yang tinggal di kota tersebut dapat mengembangkan potensinya maupun hidupnya semaksimal mungkin. Semoga terjawab ya. Jadi mungkin saya kasih sedikit contohnya. Di dalam kota, kita tentu tetap
air bersih, udara bersih, lalu juga butuh bermobilitas dengan lancar, tanpa halangan berarti. Maka suatu kota karena dia tentu dihuni oleh orang banyak dan punya kepadatan tertentu, maka dia harus menyediakan fasilitas publik. Jadi contohnya kayak transportasi publik, air bersih yang terintegrasi dan menjangkau populasi banyak. Nah itu jadi apa itu kota yang ramah itu kurang lebih seperti itu. Oh gitu, oke. Nah nanti berarti apakah nantinya kampung akuarium juga akan dibentuk seperti ini ya, Bu Elisa? Kenapa, sorry? Kampung akuarium? Iya. Ya, jadi untuk kasus kampung akuarium itu lebih dekat dengan hak dasar, dalam hal ini hak atas hunian layak, yang dimana orang kerap kali lupa. Pemenuhan hunian layak itu bukan cuma sekedar menyediakan rusun lalu orangnya disuruh pindah tinggal di rusun gitu, tapi tidak demikian. Nah, hak atas hunian layak itu sendiri sudah sebenarnya ada jelas di Undang-Undang Dasar 195 Pasal 28H dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia lewat Undang-Undang 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak atas ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini warga dalam merealisasikan atau mendapatkan hunian layaknya itu harus memastikan ataupun mendapatkan kepastian dalam 7 kategori, misalnya kepastian bermukim, ketersediaan layanan infrastruktur dan fasilitas, lalu keterjangkauan. Dalam hal ini jangan sampai mereka tuh harus tinggal jauh sekali lalu akhirnya pengeluarannya besar, nggak perlu orang memilih antara bayar listrik saking mahalnya atau bayar transport saking mahalnya atau beli makanan gitu, jangan sampai mempertimbangkan itu. Lalu juga memastikan kelayakan hidup, akses bagi semuanya tuh harus bisa dapat, terutama orang yang rentan, marginal maupun yang misalnya dan terkait juga dengan agama dan sebagainya. Lalu juga lokasinya juga harus layak, dalam hal ini memastikan akses terhadap kehidupan ekonomi dan pekerjaan, dan juga memperhatikan ekspresi kebudayaan komunitas tersebut. Nah, di sini perencanaan kampung akuarium itu berusaha memenuhi 7 komponen hunian layak tersebut, mulai dari memastikan jangan harga ataupun pemeliharaan nanti jangan terlalu mahal buat warga, lalu berusaha keras agar jangan memindahkan warga dari keluar kampung tersebut karena di situ mereka sudah punya pekerjaan dan kehidupan ekonominya sebetulnya sudah terjamin. Lalu misalnya kepastian bermukim dalam artian warga jelas nanti apakah mereka punya sertifikat atau apapun, perjanjian dengan Pemprov DKI juga jelas. Lalu juga memastikan layanan infrastrukturnya ada gitu. Nah, itu yang kaitannya antara kampung akuarium dan pemenuhan hak asasi tersebut. Oke, jadi ternyata banyak ya faktornya ya. Tadi tempat tinggalnya, terus kebutuhannya, harganya. Jadi nggak cuma sekedar ganti rugi ataupun digusur itu tadi gitu ya. Ya, betul. Orang kadang salah paham, dipikirnya rumah itu ya cuma rumah 4 dinding 1 atap, tapi sebenarnya ada banyak sekali keterkaitannya dengan sektor lain, termasuk misalnya hak atas air, hak atas pekerjaan. Jangan sampai karena memenuhi hak atas perumahan, tapi dia akhirnya kehilangan pekerjaan. Itu jangan sampai seperti itu. Iya benar banget tuh, catatan tuh buat kita insan muda nih. Jadi jangan sampai karena ngebut banget dan punya rumah malah jadi pekerjaannya ini kan nggak ini pekerjaannya terancam karena jauh dan lain sebagainya. Oke, nah kita sekarang beralih ke ini nih, Bu Elisa, untuk gambaran SDGs nomor 11 nih tentang cities and community, di mana membahas mengenai membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman dan tahan lama. Nah ini nih sebenarnya gimana sih gambaran mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan itu tadi? Ya, ini mungkin agak susah menerangkan berkelanjutan dalam artian krisis iklim saat ini ya. Kalau misalnya berkelanjutan dengan cara kita hidup sekarang, itu sebenarnya sangat tidak berkelanjutan sekali karena sekarang kita tergantung dengan energi fosil, belum ada transisi ke energi bersih. Itu kan
kalau kita melanjutkan terus akhirnya kan jadi rusak gitu. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan SDG 11 dan mengkaitkannya dengan permukiman maupun dengan hak atas hunian layak, saya ingin menyoroti spesifik ke satu hal yang khas Indonesia, khas kota-kota Indonesia. Dalam hal ini adalah kampung kota. Nah, di kampung kota, kalau misalnya kita ingin membangun kota, maka kita harus memperhatikan kampung kota dan mengakui bahwa kampung kota itu adalah permukiman khas. Selama ini kampung kota itu tidak ada dalam nomenklatur ataupun peraturan tata ruang dan sebagainya. Dia nggak diakui sebagai bentuk permukimannya. Akibatnya dia dengan mudah dia tergusur atau dia dicaplok oleh yang ekonominya lebih tinggi dan segala macamnya. Padahal disitulah kalau kita mau melihat inklusivitas, keberagaman ras, agama, keberagaman ekonomi, keberagaman jenis pekerjaan, lalu juga upaya bagaimana caranya menjaga ruang hidup bersama-sama supaya aman, bagaimana cara menghidupkan ekonomi secara bersama-sama, itu ada di kampung kota. Jadi kalau misalnya ingin mewujudkan SDG 11 di perkotaan, itu mulailah dengan kampung kota. Kampung kota itu bisa misalnya diperbaharui, dibantu perbaikan huniannya, lalu dipastikan keamanan bermukimnya, jangan sampai tergusur. Nah, itu mulai dari sana. Oke, nah ini sebenarnya kampung kota ini seperti apa sih, Bu Elisa? Ciri-cirinya, terus karakteristik masyarakatnya itu seperti apa? Kampung kota kalau secara fisik mungkin gambarannya seperti ini ya. Kalau Apakah nanti kampung akuarium juga seperti itu? Kalau misalnya secara fisik yang mudah dicari ya, kampung kota itu biasanya bangunannya lebih rapat, hampir seluruh lahannya dibangun. Itu lebih karena keterbatasan lahan dan biasanya itu terjadi percampuran antara hunian dan tempat usaha maupun tempat produksi gitu. Makanya di situ ada industri kecil, bikin tahu tempe, bikin kue-kue, penjahit dan sebagainya. Nah, yang membedakan lagi kampung kota itu tidak punya logika perencanaan seperti layaknya perencanaan yang top down seperti pemerintah gitu. Jalan harus lurus atau lebar jalan harus sekian dan sebagainya. Tapi karena kampung kota itu dibentuk dari negosiasi antara penghuni, jadi siapa dulu yang datang lalu dia beli lahan segini dan sebagainya, makanya bentuk jalannya tuh bisa melengkung, bisa belok-belok, dan kadang-kadang nggak bisa dipahami secara nalar gitu, kenapa demikian gitu, tapi karena ada sejarah panjang yang kira membuat ruangnya seperti itu. Nah, tapi kampung kota ini sebenarnya nggak spesifik Indonesia juga. Model permukiman yang dibentuk secara sosial seperti ini akibat dari interaksi antara penghuninya itu ada di mana-mana gitu. Di Tokyo juga ada kampung gitu. Lalu di kampung kota gitu. Di favela di Brasil, di Rio de Janeiro itu namanya favela gitu. Di Thailand juga kota-kota besar Thailand juga ada kampung-kampung yang seperti itu gitu. Jadi nggak spesifik, tapi karena dia dibentuk oleh oleh interaksi sosialnya, ya itu ada akibatnya ada dimanapun gitu, selagi dia ada interaksi sosial tersebut gitu. Oke, nah jadi itu nyampur ya kampung kota, tadi ada macam-macam. Nah ini kalau kita nyambungin ke gentrifikasi atau pembangunan yang meminggirkan masyarakat miskin, ini kan kalau gentrifikasi kan itu biasanya dari kawasan komersil, dari pemukiman masyarakat miskin kota, terus di situ ada peralihan masyarakat kelas atas, terus juga ada wilayah komersil. Nah ini gimana nih Mbak? Sebenarnya kalau melihat soal gentrifikasi itu bisa mungkin terjadi dengan cepat ketika kampungnya tersebut, satu, dia tidak punya kepastian bermukim. Dalam hal ini kadang-kadang secara administrasi ya, sertifikat gitu. Maka bisa dengan mudah diklaim oleh siapapun yang misalnya dekat dengan yang mengeluarkan sertifikat tersebut atau apapun. Nah, tetapi dia bisa juga terdesak oleh pembangunan sekitarnya. Nah, ini kenapa ada kawasan yang terdesak?
contohnya misalnya, ada pembangunan besar sekali di kawasan segitiga emas gitu, maka kampung-kampung karet itu kan dia terdesak gitu oleh banyak developer yang membangun. Nah, ini kalau misalnya kampungnya itu punya kegiatan ekonomi yang mapan, yang terus-menerus terjadi, entah itu misalnya contohnya punya hunian kontrakan atau punya sentra punya pasar yang akhirnya menopang semuanya, orang yang kerja di situ sebenarnya kerja di sekitarnya. Nah, itu dia sebenarnya akan selamat dari gentrifikasi. Jadi yang perlu diperhatikan itu ada kegiatan ekonominya nggak yang berkembang terus di kampung itu tersebut. Kalau misalnya dia stagnan atau apa, maka dia dengan mudah dicaplok gitu loh. Terlebih lagi kampung kota ini lokasinya sangat strategis, selalu ada di tengah kota gitu, selalu ada dekat dengan sentra-sentra tertentu, titik transit tertentu gitu. Oke, nah jadi sebenarnya definisi untuk hunian yang ramah untuk masyarakat miskin itu seperti apa sih, Mbak Elisa? Hunian yang ramah untuk masyarakat miskin. Tadi kalau kembali lagi ke yang tadi ya, terkait soal hak asasi, saya rasa yang pasti adalah mesti ada kejelasan haknya, dalam hal ini ada kejelasan secara administrasi gitu. Kedua, jangan sampai orang miskin itu harus milih antara beli makan atau bayar sewa gitu, kalau misalnya dia tinggal di kontrakan atau di rusun gitu ya. Lalu jangan sampai dia kehilangan pekerjaan. Jadi ya pemenuhan 7 hak itu yang untuk terkait soal hunian gitu. Dan juga jangan sampai misalnya dia sudah terpenuhi yang tadinya dia bisa bayar murah, bayar terjangkau, lalu nggak jauh dari pekerjaannya, tapi huniannya substandard gitu, dalam artian misalnya cuma luasnya 4 meter persegi tapi dihuni 4 orang, itu kan mustahil juga untuk hidup dengan layak gitu. Jadi memang untuk memastikan itu ya 7 hal tersebut harus terpenuhi gitu. 7 hal itu harus terpenuhi ya. Nah, terkait hal ini nih, ada nggak sih contohnya nih Bu Elisa, contoh-contoh baik dalam penerapan untuk membantu mewujudkan warga terutama masyarakat miskin ya dapat memiliki hunian yang layak gitu. Misalnya apakah tadi kayak di negara Tokyo atau di negara lain gitu, di Jerman dan sebagainya. Karena kan misalnya nih kita kan seperti misalnya dompet duafa, kita kan ada dana wakaf yang bisa digunakan untuk umat gitu. Apakah ada contoh-contoh dari hal penggunaan dana yang dikelola masyarakat yang bisa membantu masyarakat miskin kota tuh bisa mewujudkan gitu untuk mereka memiliki hunian yang layak? Ya, jadi menariknya dari ini ya, ini juga sekalian saya memohon kepada Dompet Duafa juga dan juga kepada lembaga filantropis keagamaan lainnya. Sebenarnya Dompet Duafa ataupun BASIS dan Basnas dan sebagainya itu punya peran besar untuk turut membantu pemenuhan hak atas hunian layak. Ini bukan berarti huniannya harus dimiliki ya dalam pemenuhan hak itu. Yang dijamin itu adalah dia tidak digusur gitu. Mau dia ngontrak, mau dia sewa jangka panjang, mau dia memiliki, itu nggak relevan dalam pemenuhan hak. Bukan berarti harus dimiliki gitu. Nah, saya bisa kasih beberapa contoh. Ada yang mungkin agak sederhana, menurut saya sih agak sederhana ya. Itu yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci. Dia membangun 2 rusunawa di Muara Angke dan di Cengkareng. Nah, tapi saya melihatnya itu dia hanya membangun saja, tapi dia tidak melakukan transformasi yang khusus terhadap kampungnya. Kampungnya nggak selamat, kampungnya terancam digusur terus yang di sekitarnya gitu. Dan pada akhirnya sayangnya yang dibangun Buddha Suci itu ada penggantian pemilik gitu loh, penggantian penghuni yang tadinya seharusnya untuk MBR, tapi karena dia cuma bangun doang, nggak memperhatikan terlalu banyak soal masyarakatnya, dan pada saat bikin itu dia tidak partisipatif sama masyarakat, akhirnya ya dengan mudah orang yang lama ngelihat kalau saya tinggal di sana ternyata lebih murah, terus saya dapat uang sewa atau kontrakan atau apa, akhirnya dia keluar gitu. Nah, tapi saya ada contoh yang lain.
ini di Washington DC. Di sini menariknya yang ini kebetulan interfaith organisasi keagamaan antar agama gitu, interfaith organization gitu ya. Nah itu mereka kerjasama dengan pemerintah kota Washington DC untuk pertama yang dilakukan adalah memastikan agar pemerintah kota mengalokasikan dana tertentu, misalnya $50 juta gitu ya. Lalu mereka matching fund. Organisasi keagamaan itu juga raise fund juga gitu dari umat-umatnya gitu loh. Nah, lalu tanahnya disediakan oleh pemerintah atau misalnya diwakafkan, tapi kalau untuk kasus yang di Washington DC itu disediakan oleh pemerintah, lalu dibangunlah dari uang dana abadi tersebut. Nah, itu uang itu jadi dana abadi yang dimana nanti huniannya hanya bisa dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ada cap ada penghasilan, batas penghasilannya tertentu gitu. Nah ini karena memakai dana publik, maka dia tidak dimiliki bangunannya, unitnya tidak dimiliki, tapi dipastikan bahwa harga sewanya itu sangat-sangat terjangkau gitu. Jadi istilahnya ya memperhatikan rasio antara pendapatan dengan pengeluaran gitu. Karena kalau supaya dia katakan terjangkau, pengeluaran untuk hunian itu maksimal 30% gitu. Jadi memastikan agar sewanya tidak lebih dari 30% pendapatannya gitu. Nah, itu sih contoh yang terkait soal interfaith. Ada lagi juga ini kalau misalnya sayangnya kan selama ini yang kayak dompet duafa atau lasismu dan segala macam itu kan lebih ke bedah rumah ya. Tapi saya rasa ini saatnya untuk masuk nggak cuma sekadar bedah rumah aja, tapi juga bekerja sama dengan masyarakat penerima beneficiaries-nya, tapi secara komunitas gitu. Nah, karena kalau misalnya bedah rumah itu dia belum tentu akan langgeng gitu loh. Dia tidak mengalami perubahan secara ekonomi gitu. Tapi kalau misalnya pendekatannya basisnya komunitas, perbaikannya menyeluruh secara kampung, misalnya jalannya kecil juga ikut dibesarkan, ada saluran sanitasinya juga diperbaiki, nggak cuma rumahnya doang, tapi basisnya per komunitas. Nah itu lebih sustainable gitu. Tapi pada saat kerja bareng komunitas tetap si pemerintah itu harus ada, karena nanti pemerintah yang akan memastikan sertifikatnya ada gitu, reforma agrarianya jalan gitu. Itu sih. Oke, jadi untuk peran masyarakat sipil untuk mendorong adanya pemenuhan hak atas hunian yang layak itu bisa dari situ ya, bisa mengupayakan juga sewa rumah yang murah dan terjangkau gitu ya Bu Lisa. Iya, jadi misalnya gini, karena ini beberapa kali saya usulkan juga ke Pemprov DKI gitu. Di Jakarta itu 35%, bahkan mungkin juga sama seperti Surabaya, Makassar, Medan, kota-kota besar ya, 35% rumah tangganya adalah penyewa. Penyewa itu penyewa rumah kontrakan atau kos-kosan yang kadang-kadang substandar gitu. Ya itu yang tadi contohnya 4 meter persegi tapi yang isi 3 orang, 4 orang gitu kan substandar ya. Nah itu kalau misalnya pemilik kontrakan itu diformalkan dalam artian dia harus menuruti aturan tapi ada timbal baliknya, lalu bekerja sama dengan badan tertentu, dana yang dikumpulkan oleh umat gitu ya untuk memperbaiki itu. Nah itu ada kewajiban di mana si pemilik tersebut harus memperbaiki standarnya dengan harga yang masih sama gitu. Karena kan semua konstruksinya nanti akan ditanggung bareng-bareng gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi model-model peran masyarakat sipil itu sangat besar banget di sini. Mulai dari mendorong perbaikan kebijakan sampai turut berkontribusi ikutan bangun gitu atau ikutan memberikan subsidi bersama-sama gitu. Ini saya lupa tadi sampaikan, porsi pembangunan perumahan di Indonesia itu didominasi secara swadaya, 69% dibangun sendiri. Jadi sisanya itu barusan dibangun sama negara dan real estate gitu. Jadi tetap saja modal utamanya itu di masyarakat sipil. Oke, jadi porsinya besar ya. Oke, terakhir closing statement nih dari Bu Elisa untuk pemenuhan hak huni yang layak gitu bagi masyarakat. Sorry, apa tadi? Kurang gitu jelas. Ya, closing statement nih
closing statement untuk pemenuhan hak hunian yang layak bagi masyarakat. Jadi seperti apa nih closing statement dari Bu Elisa? Karena kan tadi peran masyarakat sipil juga ternyata besar banget untuk bisa membantu masyarakat memiliki hunian yang layak gitu. Jadi mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang nanti bisa kita ambil intisarinya supaya masyarakat miskin bisa terwujud juga untuk bisa memiliki hunian yang layak. Ya, ini saya kembali mau bukan membujuk ya. Ya mungkin juga membujuk juga. Jadi seperti filantropi seperti bukan filantropi ya. Jadi dompet duafa maupun lembaga yang lain yang basisnya keagamaan ini yang mengumpulkan dana zakat dan sebagainya sebenarnya punya banyak peran, bisa berperan lebih untuk memastikan memastikan keberpenuhan hak atas hunian layak ini. Ini bukan berarti mengambil porsinya negara, tapi di sini dalam pemenuhan hak atas hunian layak negara bukan berarti dia harus kasih rumah satu persatu, enggak. Tapi ini juga tanggung jawab dan kontribusi kita sebagai umat beragama, apapun agamanya, bahwa tujuan kita itu tidak hanya kepada vertikal saja kepada Tuhan, tapi pada horizontal juga kepada masyarakat sekitarnya agar sama-sama sejahtera. Nah, ini saya melihat peran yang sangat besar dari dompet duafa atau misalnya kalau agama Katolik kan bakat ya, juga sama ada pengelolaan dana juga yang sebenarnya bisa membantu mensejahterakan masyarakat secara struktural. Kalau rumahnya dia aman, baik, maka hak-hak yang lain, hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, air, sanitasi itu lebih mudah terpenuhi. Kalau rumahnya buruk, otomatis semuanya itu buyar gitu, yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Elisa atas sharing-sharingnya dan juga informasi yang telah diberikan. Benar-benar menginspirasi sekali dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi untuk kita banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bu Elisa atas waktunya dan juga sharingnya. Iya, makasih banyak Bu Elisa. Ya, bye. Terima kasih Bu Elisa. Oke, insan muda, itu tadi sharing-sharing dari Bu Elisa tentang pemenuhan hak hunian yang layak. Bu Elisa tadi udah kasih macem-macem tips-tipsnya untuk hunian yang layak dan juga apa nih kontribusi yang bisa kita lakukan dari masyarakat sipil untuk bisa membantu masyarakat miskin kota ini bisa juga memiliki hunian yang layak. Nah, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita dengan Mas Gugun tadi yang sempat kepotong. Ini kalau Mas Gugun kita balik lagi ke tentang masyarakatnya, organisasinya, dan juga pengembangan jaringannya. Nah, tadi ada yang belum dibahas ini mengenai advokasinya nih, Mas. Jadi gimana nih upaya advokasi kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat? Oke, nah ya. Pertama kita mengubah ini dulu ya, cara pandang ya. Cara pandang itu di periode-periode sebelumnya ini kan orang miskin ini dianggap beban ya. Beban bagi pemerintah, beban bagi kota, kekumuhan, segala macam itu dianggap sebagai beban. Nah, ini kita ubah. Mengubahnya adalah bahwa orang miskin itu sebagai potensi penyelesaian masalah itu sendiri. Selama ini kan enggak ya, mereka ditargetkan menjadi yang disingkirkan. Nah, sekarang mengubah itu bahwa orang miskin itu potensi penyelesaian masalah. Dengan cara apa? Munculkan beragam solusi. Jadi tidak tunggal, tidak top down gitu. Nah, makanya kemudian di pemerintahan yang sekarang itu muncul namanya program CAP, Community Action Plan. Jadi perencanaan yang dibuat bersama-sama dengan orang yang akan mengalami. Sebelumnya itu kan perencanaan itu dibuat orang lain yang mengklaim sebagai ahli, ya, karena dia klaim sebagai ahli, dia yang merancang, lalu diterapkan pada orang lain. Dia yang merancang ini tidak ikut mengalami apa yang dia rancang, gitu. Ya kan? Seperti bagaimana merancang relokasi ke rumah susun, normalisasi sungai, warganya dirancang, dipindahkan ke sana, kalinya dibangun begitu. Tapi siapa yang akan melakukan itu? Yang akan mengalami, yang warga miskin. Gitu. Dia tidak mengalami itu. Gitu. Nah, sekarang itu kita ubah.
Bagaimana caranya? Adalah membagi kekuasaan itu. Sebelumnya kekuasaan itu kan tersentral di gubernur atau hanya di pemerintah untuk mengambil keputusan. Jadi yang kita lakukan bersama teman-teman rakyat miskin kota itu adalah membagi sharing kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Pertama di perencanaan, terutama di situ. Nah, CAP itu menjadi wadah masyarakat bisa mengusulkan, merancang apapun program di kampungnya. Yang berbeda sama sekali dengan skema di Musrenbang. Musrenbang itu kan ya orang diundang, yang datang toga ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, birokrasi gitu. Tapi sebenarnya sudah dipos-poskan. Usulnya tidak bisa sangat kreatif. Nah, di CAP itu dimungkinkan. Karena mereka termasuk orang yang ikut mengalami juga. Betul. Jadi mereka kayak mengharapkan solusi yang tepat nih untuk bisa diterapkan sama mereka gitu ya. Jadi itu yang pertama ya, soal advokasi yang dilakukan adalah mengubah dulu kebijakan perencanaan yang sebelumnya top down, sentralistik, sekarang itu dibagi ke masyarakat langsung. Nah, peran pemerintah di mana? Peran pemerintah adalah dia menjadi masyarakat pemerintah kolaborator. Jadi sama-sama gitu Mbak ya. Gitu. Lalu yang berikutnya itu adalah proses pengakuannya terkait dengan penyelesaian pertanahan. Sebelumnya orang-orang ini, masyarakat yang tinggal di perkampungan itu dianggap orang liar. Padahal liar itu kan untuk binatang ya, bukan untuk manusia gitu. Nah ini dianggap orang liar, tidak punya hak gitu. Nah ini kita kembalikan. Apakah warga yang menempati tanah-tanah di kampung-kampung yang selama ini tidak bersertifikat itu punya hak gitu? Ini lama sekali pemahaman yang keliru ini berkembang dan dicanangkan terus oleh pemerintah, dipublikasikan terus gitu. Padahal kalau kita melihat secara hak antara pemerintah dengan warga itu punya hak yang sama atas negara, karena masyarakat bagian dari negara ini. Kalau kita ngomong contoh tata ruang begitu, selalu bilang begini, oh mereka ini tinggal melanggar tata ruang gitu. Nah, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, kita bisa cek contoh Perda nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang. Itu disahkan tahun 2014. Warganya tinggal dari tahun 60, tahun 70. Pertanyaannya, dari tahun 70 sampai 2014 mereka legal nggak secara tata ruang? Legal atau gimana tuh? Iya bisa legal. Ya kan? Berarti ilegalnya adalah setelah 2014. Makanya perlu cek yang di aturan sebelumnya, yang 2010 ya. Apakah mereka legal atau tidak? Saya tinggal di pinggir kali. Contoh ya, saya tinggal di pinggir kali. Tata ruang sebelum 2014, rumah yang saya tinggali itu tidak masuk dalam rencana pelebaran sungai. Ya, tidak masuk dalam rencana pelebaran sungai. Di tahun 2014 pemerintah DKI merencanakan melebarkan sungai. Jadi di tata ruang ditambahlah wilayah sungai dari 20 menjadi 40. Tiba-tiba rumah saya warnanya biru. Sebelumnya bukan biru, warnanya biru. Kemudian di 2015 Pemprov DKI mengatakan, oh itu Gugun tinggal di zona biru, ilegal karena itu wilayah sungai. Padahal dari tahun 60 sampai 2013 itu bukan wilayah sungai. Iya. Nah, ilegal tidak ilegal itu kan tergantung kapan kemudian itu disahkan ya. Gitu. Yang kedua, ketika pemerintah menetapkan sebuah tata ruang dari 2013 belum sungai, 2014 lagi sungai. Apakah bisa sewenang-wenang begitu aja? Tetapkan begitu. Kan tidak ya. Di dalam undang-undang penyusunan peraturan perundang-undangan kan ada prosedur, ada mekanisme yang harus digunakan oleh pemerintah maupun legislator dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Harus ada ngomong dulu ke bagian orang-orang yang berkepentingan, diadakan konsultasi publik segala macam. Saya tanya sekitar 16 kampung ya. Bapak Ibu diajak nggak waktu proses pengesahan Perda nomor 1 tahun 2014? Boro-boro jawab soal diajak nggak diajak nggak. Mereka balik nanya, itu perda apa? Mereka nggak tahu. Nggak tahu. Tentang apa ini?
Tahu aja nggak bagaimana mereka bisa dilibatkan. Jadi nggak ada, 16 kampung saya tanya itu. Nggak ada yang tahu. Bukan soal nggak diajak, nggak ada yang tahu. Iya. Apalagi kalau pertanyaan saya diajak apa nggak? Pasti tidak. Iya. Pertanyaannya kalau suatu peraturan yang merugikan orang dan dalam proses ternyata tidak melibatkan, berarti kan kita bisa bilang itu cacat prosedur begitu. Artinya kan yaitu peraturan satu pihak saja dari pemerintah DKI ya. Lalu berikutnya soal tanah, itu baru satu hal terang. Ada berikutnya soal tanah yang dianggap mereka menduduki tanah negara. Tapi udah berapa lama? Selama ini si pemilik tanah, katakanlah pemerintah mengklaim itu tanahnya, kemana saja? Nggak dirawat asetnya, ketika orang masuk nggak diperingatkan, nggak dijaga, nggak diusahakan. Begitu diusahakan oleh warga lain yang memang membutuhkan sebagai tempat tinggal, bukan untuk mencari kekayaan ya, menumpuk kekayaan, ternyata malah dituduh sebagai penyerobot tanah negara. Memang ada aturannya kalau itu tuh boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menempati misalnya lahan kosong atau tidak terpakai. Itu apakah dilegalkan? Secara aturan kan pertama sebenarnya tidak boleh. Ada aturan, tapi ini udah aturan cukup lama ya, bahwa tidak boleh kita menempati lahan tanpa hak gitu ya, atau kuasanya gitu. Nah, tapi kan itu harus ada upaya gitu dari si pemilik tanah untuk memperingatkan, untuk mencegah. Kalau perlu laporin polisi gitu. Kalau memang itu tanahmu digunakan, laporin polisi. Jangan didiamkan. Nah, masalahnya kasus ini, kampung-kampung ini terbentuk karena didiamkan. Terbentuk kan. Nah, ketika dia mencapai lebih dari 20 tahun, maka berlaku konsep yang namanya reforworking, yaitu hilangnya hak atas tanah berdasarkan lampaunya waktu. Ketika tanah tersebut digunakan oleh orang lain dengan itikat baik, dalam arti mereka secara terbuka mengusahakan untuk peruntukan yang positif segala macam itu, maka kepemilikannya bisa beralih dari yang pemilik pertama menjadi orang yang penggarap. Nah, ini banyak sekali ya contoh aset-aset pemerintah di DKI Jakarta itu yang tidak diusahakan sendiri, dibiarkan nganggur, tidak dirawat, akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal. Ketika sudah banyak, sudah diusahakan, pemerintah yang mau ambil lagi, jadilah ribut antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Seperti kasus di akuarium itu kan begitu. Gitu. Tapi untuk ini sedang dalam tahap untuk penyelesaian ya, untuk betul. win-win solution. Win solution dari warga juga sepakat, ada jalan tengah, pemerintah juga sepakat supaya yang terpenting masyarakat itu bukan soal memiliki atau tidak memiliki, tapi mereka memiliki kepastian bahwa selama tinggal di situ mereka tidak terancam terusir kembali gitu ya, dan masih bisa tetap memanfaatkan lokasi di situ. Itu yang hal yang paling mendasar gitu. Baik, oke, menarik sekali. Nah, kita nggak berasa ini, kita udah mau di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dari Mas Gugun terkait tentang pemenuhan hak atas hunian layak bagi masyarakat. Ya, yang pertama dalam saya masuknya ke kebijakan dulu ya. Yang pertama terkait dengan kebijakan harus sangat memperhatikan unsur keadilan sosial. Keadilan sosial itu apa? Keadilan sosial itu kalau bagi saya adalah memprioritaskan bagi mereka yang paling lemah atau mereka yang paling miskin dalam menyusun kebijakan. Berarti kalau dalam lini perumahan, berarti harus memperhatikan mereka perumahan bagi yang paling miskin. Itu bisa dijangkau oleh orang yang paling miskin sekalipun. Kalau orang yang paling miskin sekalipun bisa menjangkau, artinya orang kelas tengah, kelas atas pasti bisa menjangkau gitu kan. Berarti itu harus diprioritaskan adalah kebijakan untuk orang yang paling miskin. Lalu yang kedua, pemenuhan perumahan itu efek dominonya banyak gitu. Efek dominonya banyak. Dengan rumah yang layak, rumah yang terjangkau, itu akan menjadi tempat untuk pulang. Tidak hanya tempat untuk tidur, tapi tempat untuk pulang. Ketika di luar, orang kerja itu segala macam penatnya, mungkin ribut, mungkin dengan segala persoalannya. Ketika pulang, itu ada tempat untuk meletakkan semua itu gitu. Problema kota segala macam itu ada tempat untuk meletakkan itu, mungkin juga
melupakan sejenak atau bahkan bisa menyelesaikannya gitu. Nah, dengan pulang ketemu keluarga segala macam, layak, berbahagia, sakinah mawaddah warahmah, itu muncul ide-ide baru, ya, muncul gagasan harapan baru. Tapi kalau masalah ketika pulang pun masalah, maka tidak akan ada harapan, ide-ide baru, itu peluangnya menjadi menipis. Tapi kalau rumah sebagai tempat pulang, penyelesaian persoalan, ide-ide baru, harapan itu berkembang. Jadi kalau kita sentuh rumahnya, persoalan ekonomi segala macam itu bisa berkembang hanya dari rumah. Jadi pas lah seperti ungkapan rumahku surgaku. Nah, Jadi betul. harus juga sampai sejauh itu ya. Yap. Pikirkan, dibentuk dan dibangun. Baik, terima kasih banyak Mas Gugun. Sama-sama. Sharing-sharingnya, sharing ilmunya, informasinya dan semuanya yang pastinya menjadi masukan informasi yang berarti banget dan juga inspirasi banget buat kita. Sekali lagi terima kasih Mas Gugun. Dan Insan Muda, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dari Humani Talk Podcast ini. Namun sebelumnya saya juga ingin kembali mengajak kolaborasi kebaikan insan muda semuanya untuk ikut berpartisipasi pada program Para Tangan Tangguh dari Humanisia Dompet Duafa, di mana program ini adalah program untuk memberikan modal, pendampingan, ataupun barang pada saudara kita yang terdampak PHK ataupun sektor UMKM yang tentunya sedang berjuang pada saat ini di tengah pandemi ini. Nah, gimana caranya? Caranya ini gampang banget. Insan muda langsung bisa ke rekening di bawah ini, bisa langsung transfer ya ke nomor rekening yang ada di bawah ini, ataupun scan barcode di layar, atau melalui kanal dompet duafa melalui kanal donasi.dompetduafa.org/keluarga tangguh. Nah, kita tunggu ya insan muda kolaborasi kebaikan dalam program ini. Dan tidak terasa sekali Humani Talk sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih insan muda atas partisipasinya untuk menyaksikan Humani Talk Podcast ini. Saya Vini Auliani, Mas Gugun, dan juga beserta Bu Elisa yang sebelumnya juga ikut bersama-sama bergabung dengan kami. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.